Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 523. Kisah Ariel anak bos besar yang berpura-pura culun. William, tolong, menikah lagi dengan saya. Saya ingin kembali ke keluarga Wijaya. Saya tahu itu semua salah saya sebelumnya. Saya pasti akan mengubahnya. Beri saya kesempatan untuk menebus apa yang saya lakukan sebelumnya. Oke. Lina berkata kepada William dengan ingus dan air mata. Ketidaksukaan William terhadap Lina sangat dalam, karena dia diintimidasi oleh Lina. Itu membuatnya merasa bahwa sejak dia menikah dengan Lina, dia tidak pernah memiliki martabat seorang pria. Masa lalu masih hidup dalam ingatannya, dan William tidak pernah melupakannya. Sekarang dia akhirnya menyingkirkan wanita ini. Bagaimana bisakah dia bersedia menikah lagi dengan Lina? William mendengus dingin. Sama sekali tidak bersimpati dengan Lina, dan berkata, "Mimpi, aku tidak akan pernah menikah lagi denganmu. Aku sudah cukup menderita penghinaan darimu. Aku bodoh masih bisa memberimu kesempatan." Lina menyeka air matanya, tampak sangat menyedihkan, dan berkata, "Apakah kamu benar-benar kejam? Bagaimanapun, kita telah menjadi suami istri selama beberapa dekade. Apakah kamu sama sekali tidak merindukan cinta lama? Seperti kata pepatah, orang miskin harus selalu bersama. Ada adalah sesuatu yang dibenci tentang hal itu. Terlebih lagi, Lina tidak terlalu menyedihkan. Dia ingin kembali ke keluarga Wijaya. Tidak hanya untuk menikah lagi dengan William, tetapi untuk mengambil kembali semuanya. Tapi untungnya, William benar-benar tidak tertarik padanya. Bahkan memikirkan apa yang mungkin terjadi padanya tadi malam. William akan merasa sakit di hatinya. "Lina, kamu harus menyalahkan dirimu sendiri untuk hari ini. Jangan salahkan aku karena kejam padamu. Tapi kamu terlalu kejam padaku sebelumnya." Setelah berbicara, William berdiri dari tempat tidur, bersiap untuk berpakaian dan pergi. Lina memeluk paha William, tidak mau melepaskannya, menangis memilukan, dan berkata, William, tolong, jangan pergi, jangan pergi. Aku tidak punya apa-apa sekarang. Aku tidak ingin pergi. Seperti ini lagi. Jika kamu beri saya kesempatan, saya pasti akan menghargainya." William menendang Lina dengan tidak sabar, dan berkata, "Di masa lalu, kamu memiliki banyak kesempatan berharga, tetapi kamu melewatkan semuanya. Sekarang aku akhirnya lolos dari lautan penderitaan. Betapa aku masih bersamamu." Sejak perceraian, William telah menikmati kehidupan yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Perasaan ini telah memungkinkan dia untuk sepenuhnya melepaskan dirinya sendiri. Tidak ada yang menahannya, tidak ada yang akan memarahinya karena sia-sia, punya nyali. Seorang wanita berwajah dua seperti Lina telah membuat William tidak tertarik. Meskipun tidak berbicara tentang cinta, dapatkah Lina dibandingkan dengan penampilan dan sosok wanita itu? "Keluarlah dari lautan penderitaan." 4 kata ini membuat mata Lina bersinar terang selama bertahun-tahun. William benar-benar menganggap bersamanya sebagai lautan penderitaan. Untuk waktu yang lama, Lina merasa bahwa dialah yang dianiaya. Setelah menikah dengan keluarga Wijaya selama bertahun-tahun, dia tidak menikmati kemuliaan dan kekayaan apapun, dan dia sering ditertawakan oleh anggota keluarga lainnya. Di keluarga Wijaya, dia merasa bahwa semua keluhan ini untuk William. William harus berterima kasih padanya, dan berterima kasih padanya karena tidak pernah meninggalkannya sebelumnya. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa William akan berpikir demikian. Luna benar-benar ingin memarahi William. Pemborosan seperti ini, jika Kauri tidak menjanjikan, bagaimana dia bisa memiliki kehidupan seperti itu? Namun, dia masih meminta maaf kepada William sebelum dia bisa kembali ke rumah. Jadi dia hanya bisa mengendalikan emosinya.
Hanya berlutut dan menangis sepertinya tidak melunakkan hati William. Lina tidak punya pilihan lain. Itu hanya bisa diperbesar. Dia terus bersujud kepada William. Dan setiap kali dia bersujud, tidak ada kepalsuan. Kauri sedang hamil sekarang dan akan punya bayi. William, tolong beri aku kesempatan untuk menjadi seorang nenek. Aku bisa menjanjikan apapun padamu. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau di luar. Bahkan jika kamu ingin membawa seorang wanita. Saat aku pergi rumah, saya pasti tidak akan ikut campur. Saya hanya ingin membantu Kauri merawat anak-anak. Lina menangis linglung. Itu tidak terlihat seperti akting sama sekali. Tidak ada cacat sama sekali. William dan Lina telah menikah selama bertahun-tahun. William sangat jelas tentang orang seperti apa dia. Dia pernah ingin membunuh Ariel. Dan dia mencoba segala cara untuk berurusan dengan Ariel. Selama dia berpikir itu benar, tidak akan berubah dalam keadaan apapun. Anak dalam kandungan Kauri adalah anak Ariel. Mungkinkah dia menyukai anak ini? William tidak mempercayainya. Lina, kamu tidak ingin mengalihkan pikiranmu pada anak itu, kan? Dia tidak bersalah. Bahkan jika kamu ingin membalas dendam pada Ariel, kamu tidak dapat memiliki ide seperti itu, kata William kepada Lina melalui gigi yang terkatup. Lina tiba-tiba panik, tapi dia menyembunyikannya dengan sangat baik, dan berkata tanpa mengubah wajahnya, William, di matamu, apakah aku wanita yang kejam? Bagaimana aku bisa menyerang seorang anak kecil? Kekejamanmu di luar imajinasiku, dan juga di luar imajinasiku. Sangat tidak mungkin bagiku untuk memberimu kesempatan untuk dekat dengan anak mereka. Setelah William selesai berbicara, dia merasa bahwa dia harus mengancam wanita ini, kalau tidak dia akan benar-benar melakukan sesuatu yang jahat. Kauri akan sedih selama sisa hidupnya, dan berkata, Lina, saya memperingatkanmu. Jika saya mengetahui bahwa kamu ingin menyakiti mereka, saya tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Setelah selesai berbicara, William meninggalkan kamar hotel. Bahkan jika apa yang terjadi dengan Lina tadi malam, ketidaksukaan William padanya tidak akan berkurang sedikit pun. Kebencian yang terakumulasi selama beberapa dekade tidak dapat dengan mudah dihilangkan. Lina merasa bahwa metode ini dapat dilakukan dan dapat melembutkan hati William. Tetapi dia tidak tahu betapa William membencinya. Apapun yang dia lakukan, William tidak akan memberinya kesempatan untuk kembali ke keluarga Wijaya. Setelah William pergi, ekspresi Lina langsung berubah. Berdiri, duduk di tepi tempat tidur, dengan wajah murung. Lina, yang menyeka air matanya, memiliki kemarahan yang tak ada habisnya di matanya. Dia tidak menyangka bahwa setelah berlutut di hadapan sampah ini, dia masih belum mendapatkan pengampunannya. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Lina. Menurutnya, dia sudah berlutut. Jadi apa hak William untuk tidak memaafkannya? Bahkan sekarang, Lina masih menempatkan dirinya pada posisi yang tinggi di hatinya. Dia merasa bahwa apapun yang dia lakukan, dia harus mendapatkan apa yang dia inginkan sebagai balasannya. Tetapi dia tidak tahu bahwa imajinasi semacam ini hanyalah sebuah lelucon. Kamu memaksaku untuk melakukan ini. Lina jelas punya pikiran lain, dan berkata dengan gigi terkatup. Setelah William kembali ke villa di lereng gunung, dia tidak memberi tahu Kauri tentang pertemuan dengan Lina. Sekarang Bimo telah mengatur beberapa orang untuk melindungi Kauri di dekat villa di lereng gunung, dan selama Kauri keluar, juga akan ada orang di sisinya. Dalam hal ini, Lina mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mendekatinya. Ayah, kamu tidak kembali sepanjang malam. Apa yang kamu lakukan? Kauri berkata tanpa daya kepada William. Sejak perceraian, William menjadi jauh lebih tidak bermoral. Meskipun Kauri tahu bahwa itu karena ayahnya dibebaskan setelah terlalu banyak ditindas di masa lalu. Tetapi dia bahkan tidak pulang pada malam hari, yang sebenarnya terlalu berlebihan. Saya diberi makan terlalu banyak oleh beberapa teman tadi malam. Jangan khawatir, itu tidak akan pernah terjadi lagi di masa depan, kata William. Mengenai kata-kata William, Kauti tidak akan mempercayai sepatah kata pun. Tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan selain membujuknya. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Sebaiknya kamu minum lebih sedikit. Hidup lebih baik sekarang. Jika kamu tidak menghargai tubuhmu,
kamu tidak akan dapat menikmatinya tidak peduli berapa banyak uang yang kamu miliki di masa depan. Apakah kamu rela berbaring di rumah sakit selama sisa hidupmu? Kauri berkata. William mengangguk lagi dan lagi, mengatakan bahwa dia tahu. Orang yang minum alkohol tampaknya memiliki penyesalan setelah minum, terutama ketika efek samping dari mabuk tertinggal di tubuh. Tetapi ketika efek sampingnya hilang, mereka tidak mengingat apapun. William adalah orang seperti itu. Setelah beristirahat di rumah selama sehari, sebelum jam 5 sore, dia menerima telepon dari beberapa temannya. Ini membuat William tidak dapat menahan diri lagi. Saat Kauri sedang beristirahat di kamar, dia diam-diam meninggalkan rumah. Malam itu, William mabuk lagi. Dan setelah teman-temannya pergi satu persatu, William sedang menunggu mobil di tengah angin dingin. Ketika dia tiba-tiba melihat cahaya terang yang menyilaukan datang ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. William, yang mabuk, tidak bereaksi terlalu banyak. Dia hanya mengangkat tangannya untuk menutupi cahaya yang menyilaukan. Tetapi saat berikutnya, William tertabrak dan terlempar 10 meter pada akhirnya. William hanya samar-samar ingat bahwa mobil itu pergi dari tempat kejadian dengan cepat. Bersambung.